Nah, kalau kita membicarakan karakter antagonis ataupun villain yang paling dingin, badass dan sebagainya, mungkin hal pertama yang bakal terbenak di kepala orang-orang adalah karakter-karakter seperti Patrick Bateman dari American Psycho, Johan Liebert dari anime atau manga Monster, Death dari Puss in Boots: The Last Wish, dan Thomas Shelby dari serial Peaky Blinders. Mereka semua memang merupakan karakter yang sangat badass dan dingin, namun terdapat satu karakter lagi yang menurut beberapa orang jauh lebih keren dan mengintimidasi ketimbang karakter-karakter yang baru saja gue sebutkan barusan. Bahkan saking kerennya, ketika namanya disebut, kalian pasti langsung merasakan aura dingin yang sangat kuat. Nah, lalu siapakah karakter ini? Well, ladies and gentlemen, let me introduce you to the one and only Feather McGraw. Feather McGraw merupakan karakter antagonis utama dari salah satu film Wallace and Gromit yang berjudul The Wrong Trousers. Buat kalian yang nggak tahu, Wallace and Gromit merupakan salah satu seri terkenal yang dibuat oleh Aardman Studio, yaitu sebuah studio animasi yang sudah sangat legend dalam membuat animasi stop motion. Beberapa karya terkenal lainnya yang dibuat oleh studio ini adalah Chicken Run, dan yang paling kalian semua tahu adalah Shaun the Sheep. Nah, lanjut ke pembahasan. Jadi pada film ini, karakter Feather McGraw digambarkan sebagai seekor penguin misterius yang tiba-tiba hadir di tempat tinggalnya Wallace and Gromit. Kedatangannya sendiri bertepatan dengan waktu di mana mereka berdua sedang mengalami krisis keuangan dan mereka memerlukan sumber daya pemasukan lain. Maka dari itulah, Wallace membuka sebuah kos-kosan dan Feather McGraw langsung tertarik untuk menetap di sana. Dari awal kehadirannya, karakter ini sudah seperti memiliki intensi yang buruk, namun semua ini hanya bisa dirasakan oleh Gromit saja. Ia awalnya mengambil alih tempat tidurnya Gromit, yang mana ini membuat Gromit terpaksa harus tidur di luar. Setelah itu, ia pun berusaha mencari perhatian kepada Wallace. Dengan begitu, Wallace bisa hanya berfokus kepadanya saja dan melupakan keberadaan Gromit. Ketika rencananya ini berjalan dengan mulus, yang membuat Gromit memutuskan untuk kabur dari rumah, Feather McGraw langsung menjalankan rencana aslinya, di mana ia menyabotase salah satu mesin ciptaan milik Wallace untuk ia gunakan dalam usaha perampokan berlian di sebuah museum. Rencananya ini berhasil, namun Gromit sempat melihat semua ini dan ia mencoba untuk menghentikannya. Sayangnya, Feather McGraw ternyata memiliki sebuah senapan yang membuat Gromit tidak berkutik sama sekali. Untungnya dikarenakan kelalaiannya sendiri, Wallace and Gromit berhasil lepas dari kurungan mereka, dan setelah melewati momen kejar-kejaran yang epik dan absurd, Feather McGraw akhirnya berhasil ditangkap dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Jadi ya, begitulah seluruh cerita dari karakter Feather McGraw di film Wallace and Gromit. Nah, lalu yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah, kenapa karakter ini dianggap sangat badass dan dingin? Apakah memang dia benar demikian, atau ini semua hanya gurauan internet saja? Well, satu aspek yang jelas membuat karakter ini dianggap sangat badass adalah di sepanjang film, ia tidak mengeluarkan dialog sama sekali. Karakternya hanya bergerak dan menjalankan rencananya tanpa adanya suara. Hal ini pun menimbulkan kesan yang sangat dingin karena kita melihat dia seperti sosok mastermind yang tenang dan sudah merencanakan segala halnya dengan sangat matang. Selain itu, karakternya ini jarang sekali menunjukkan ekspresi dan hanya menunjukkan wajahnya yang datar saja. Tapi tentu, kalau kita membicarakan Feather McGraw, satu momen yang membuat karakternya ini menjadi sangat ikonik adalah ketika ia melakukan hal ini. Yes, momen ini memang terlihat sangat simpel, namun ini sangatlah efektif dalam menunjukkan betapa mengintimidasinya nih karakter. Setiap kali Feather McGraw menghunuskan senjata apinya, kita bisa melihat tatapan matanya yang penuh dengan kalkulasi. Meskipun ya ketika ia menembak hampir tidak ada satupun peluru yang mengenai targetnya, tapi ya tetap aja, bagaimana ia menghunuskan senjata apinya itu benar-benar keren banget. Dan hal inilah yang membuat Feather McGraw menjadi karakter yang paling dingin yang pernah muncul di cerita fiksi. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini aja bercandanya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih serius. Nah, jadi dengan semua yang sudah gue jabarkan barusan, harusnya kalian semua sudah sadar bahwa ya, ini semua sebenarnya hanya merupakan gurauan internet saja. Kejadian ini seperti seseorang yang mendewakan satu karakter karena ia memiliki satu momen yang membuatnya terlihat sangat keren, hingga membuat orang tersebut langsung membandingkan karakter kesukaannya dengan karakter-karakter lain di luar sana. Yang padahal karakter tersebut nggak sehebat apa yang ada di benak kepalanya. Ya, gue ambil perumpamaan kayak gini aja lah gitu. Jadi ada orang nih yang mendewakan karakter Gopal dari serial Boboiboy. Pokoknya bagi dia Gopal ini adalah karakter yang underrated banget lah OP-nya. Dia bilangnya tuh Gopal ini adalah karakter yang paling kuat di serial Boboiboy. Gopal ini sebenarnya bisa solo Boboiboy. Gopal ini sebenarnya bisa mengalahkan Animeverse dan sebagainya lah gitu ya. Ya secara teori kekuatannya emang terbilang OP. Cuman bagaimana tuh serial menggambarkan karakternya? Emang ya nggak se-OP-OP banget sih. Malahan kalau dibilang kuat banget sih ya kurang cocok gitu kan. Tapi ya itu semua hanya perumpamaan saja. Gua nggak tahu apakah ini memang benar kejadian di dalam fandom itu atau tidak. Ya gua harap nggak ada yang kayak gini lah ya, terutama di fandom Boboiboy.
Bentar, apa janjian udah kejadian lagi? Oke, kembali ke pembahasan. Nah, lalu apakah Vader McGraw ini merupakan karakter yang paling dingin dan badass yang pernah ada? Well, tentu jelas tidak. Tapi apakah dia merupakan karakter yang keren dan ikonik? Well, jelas iya. Ketika gue mendeskripsikan kenapa karakternya ini dianggap sangat keren, itu gue nggak bercanda loh. Karena emang itulah faktanya, kenapa gue dan beberapa orang bisa menganggap bahwa ini karakter terbilang cukup badass, terutama untuk sebuah kartun yang kita tahu itu jarang banget menampilkan hal-hal yang sekeren ini. Nah, sebelum menutup video ini, mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba gue membahas karakter ini? Apakah karakter ini sedang trending belakangan ini? Dan kalau misalnya iya, kenapa ia bisa tiba-tiba viral? Well, itu semua dikarenakan perilisan film terbaru dari Artman Studio yang berjudul Chicken Run 2: The Dawn of Nugget. Nah, dalam film tersebut, terdapat satu momen singkat di mana para ayam siap akan melancarkan serangan mereka, dan dari salah satu pasukan ayam ini, terdapat Vader McGraw yang tiba-tiba muncul, namun ia langsung menghilang dan tidak bergabung ke dalam serangan ini. Sangat disayangkan sih, coba aja kalau misalnya dia bergabung ke dalam serangan ini. Gue yakin di film bakal jadi singkat banget sih. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai karakter ini di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!